Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita belajar materi matematika segi 4. Dalam hal ini persegi panjang dan persegi. Nah, persegi. Nah, segi 4 itu berarti suatu bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan 4 sudut ya. Nah, dalam hal ini kita coba yang persegi dulu. Nah, kalau kita belajar persegi, kita gambarkan persegi panjangnya dulu. Nah, misalnya ada sebuah persegi panjang ABCD. ABCD. Maka dia mempunyai unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsurnya adalah unsur-unsur persegi panjang. Satu, mempunyai sisi. Nah, sisinya ada 4 ya. Yaitu sisinya apa saja? AB, BC, CD, dan DA. Nah, jadi AB, BC, dan DA itu namanya sisinya. Kemudian dia mempunyai titik sudut. Nah, jadi dia mempunyai titiknya berarti titik A, B, C, D. Kemudian dia mempunyai sudut, 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Kemudian ada diagonal juga ya. Nah, jadi yang keempat dia mempunyai diagonal. Nah, yang diagonal itu yang mana? Yaitu yang ACBD. ACBD ya kan? Nah, oke. Kemudian itu unsur-unsurnya, bagaimana dengan sifatnya? Nah, sifat-sifatnya lagi. Jadi kalau kita lihat persegi panjang, yang pertama sifatnya yaitu mempunyai sisi yang sehadap sama panjang. Sisi yang sehadap yaitu sama panjang dan dia sejajar tentunya ya. Nah, jadi yang sehadap, siapa yang sehadap? Yaitu AD dan BC. AD, BC atau AB dan DC. Kemudian keempat sudutnya siku-siku ya. Jadi sudutnya itu siku-siku atau 90 derajat. Nah, kemudian diagonalnya itu sama panjang. Nah, diagonalnya sama panjang. Lalu membagi sama besar ya. Nah, lalu dia membagi segitiga sama besar. Kemudian nanti simetrinya itu 2 ya. Jadi mempunyai simetri 2. Simetrisnya itu 2 buah. Nah, oke. Jadi itu sifat unsur-unsurnya dan sifat-sifatnya. Nah, biasanya kalau di kelas 7 kita belajar ada 2. Yang pertama adalah kelilingnya, dan yang kedua adalah mencari luasnya. Nah, di ST juga kita udah belajar kan keliling dan luas. Nah, misalnya ini sisi A, B, C, D. Maka kalau dia punya yang namanya panjang, AB-nya misalnya panjangnya, BC-nya lebarnya, maka kelilingnya gimana? Nah, untuk mencari kelilingnya, berarti kita tambahkan semuanya, yaitu AB, BC, CD, DA. Berarti P tambah L, lalu ada P yang di atas lagi, ada L lagi. Berarti P-nya ada 2, L-nya ada 2. P-nya 2, L-nya 2 ya. Nah, maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Biasanya ini 2-nya tarik keluar, berarti panjang tambah lebar. Nah, yang ini untuk yang keliling. Nah, kemudian kalau luas itu berarti kita ingin mencari berapa isinya, yaitu berapa panjangnya dikali lebarnya kan. Nah, ini kan SD ya, berarti SD kita juga udah pernah ya. Nah, jadi ini dia persegi panjang. Sebenarnya persegi panjang itu sama saja dengan persegi. Nah, kalau dia persegi sifatnya sama. Nah, jadi kalau kita belajar persegi itu sifatnya sama dengan persegi panjang,
Cuma kalau kita mencari kelilingnya, keliling persegi, kalau persegi berarti panjangnya jadi S. Berarti S tambah S tambah S tambah S. Berarti 4 kali S. Sedangkan luasnya S kali S. Berarti S kali S biasanya ditulis S kuadrat juga ya. Nah, pada dasarnya persegi, yaitu sisinya sama besar, kemudian sudutnya juga sama 90 dan sebagainya, jadi sama semuanya dengan persegi panjang. Jadi bedanya apa? Yaitu panjang dan lebarnya sama, sehingga hanya kita ganti sedikit saja ya. Nah, itulah dia teori pengantarnya. Nah, yuk kita lihat ke soal latihan saja langsung. Nah, soal latihannya itu kita lihat di LKS. LKS kita lihat di LKS halaman 94 bagi yang punya LKS ya. Nah, oke, yuk kita lihat LKS halaman 94. Nah, yuk langsung. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan tersebut. 1, diagonalnya saling sejajar. Yang saling berposisi tegak lurus. Keduanya diagonalnya sama panjang. Diagonalnya membagi daerah sama persegi panjang menjadi 4 bagian. Daerah segitiga sama kaki. Kedua diagonalnya membentuk sumbu simetri. Nah, kita lihat ke soal nomor 1 ya. Nah, kalau kita review lagi persegi atau persegi panjang tadi, sifatnya, nah langsung aja kita bahas soalnya karena ini kan mudah ya. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Kalau dia persegi panjang, dia tidak saling tegak lurus. Jadi satu salah. Keduanya sama panjang, benar. Jadi sama panjang dia. Diagonalnya membagi daerah persegi panjang menjadi 4 daerah sama segitiga sama kaki. Benar. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi itu tidak benar. Nah, membagi daerah sama panjang. Oke, coba kita gambarkan lagi persegi panjang. Nah, jadi kalau kita punya persegi panjang A, B, C, D, diagonalnya mana? AC ya. Habis itu BD. Jadi ada AC, BD. Nah, berapa segitiga yang terjadi? 4 segitiga. Nah, segitiga apa yang terjadi? Nah, jadi kalau di sini titik O, maka AO-nya ini sama panjang dengan OC. AO juga sama dengan OB. Dan seterusnya. Jadi terbentuk segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena panjang kakinya sama, ya. Oke, jadi jawabannya diagonal-diagonalnya membagi daerah persegi menjadi 4 daerah sama kaki, benar ya. Nah, keduanya merupakan sumbu simetri. Bukan simetri itu membagi daerah sama besar ya, jadi enggak. Jadi 2 dan 3. 2 dan 3 jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 1 masih teori dasar saja ya. Nah, yuk kita ke soal nomor 2. Diketahui persegi EFGH memiliki diagonal EG. EF berpotongan di O, pernyataan yang benar. Nah, coba kita gambarkan. Kalau kita punya persegi berarti sisinya sama ya. E, F, G, H. Diagonalnya EG, berarti ada diagonal EG. Terus ada FH. Berpotongan di O. Ini berarti ada perpotongannya titik O. Misalnya di sini ya. Nah, mana yang benar? Nah, oke,
Oke, coba kita lihat yang A. EO sama dengan FG. Sama nggak? Tidak sama ya. Jadi yang ini sama dengan ini seharusnya. Lalu sama dengan OF sama dengan OH. Jadi enggak ya. EH, EG. EH, EG. Enggak kan? Diagonal dengan sisi tidak sama. OF, OG. OF, OG. Nah, jadi OF. Yang mana OF? Yang ini. Nah, lalu OG. Yang mana OG? Yang ini. Sama? Sama. Kenapa? Karena segitiga sama kaki. Jadi jawabannya yang C. Nah, itulah dia. Jadi kalau ada persegi, maka terjadi perpotongan diagonal titik O. Pernyataan yang benar adalah bukan sisinya yang sama ya, tapi diagonalnya yang sama. Lanjut nomor 3. Nomor 4 kita ya. Nah, nomor 4. Taman bunga Pak Rahmat berbentuk persegi panjang dengan ukuran diagonal panjang diagonalnya 3x tambah 15 meter dan 5x tambah 5 meter. Panjang diagonal tanamannya adalah berapa? Nah, kalau kita gambarkan tamannya, diagonalnya ada 2 berarti kan? 1, 2. Katakanlah ini diagonal 1, lalu ini diagonal 2. Nah, diagonal 1 dan 2, diagonal satunya yang ini 3x tambah 5. 3x tambah 5. Dan diagonal 2-nya 5x tambah 5 meter. Nah, kalau ingin cari berapa diagonalnya, berarti kan, nah berapakah diagonal? Berarti kita cari x dulu. Nah, tapi apa clue-nya, apa syaratnya? Syaratnya tentu diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Nah, inilah dia syaratnya. Nah, yaudah berarti diagonal 1 apa? 3x tambah 5. Diagonal 2 apa? 5x tambah 5. Oh, ini 15 tadi ya. 3x tambah 15. Berarti yang satunya lagi 3x tambah 15. Oke, pindahkan ke ruas kiri. 5x-nya ke kiri, 3x-nya kanan. Berarti 15 dikurangi 5 sama dengan 5x kurang 3x. 15 kurang 5, 10. 5x kurang 3x, 2x. Berarti berapa x-nya? Bagi 2 ya, bagi 2 kiri kanan, berarti 5. Nah, kalau x-nya sudah dapat 5, kita mencari diagonal. Masukkan saja ke salah satu. Berarti kalau diagonal 1 kan sama dengan diagonal 2, berarti masuk ke sini. 3 kali 5 tambah 15. 3 kali 5, 15. 15 tambah 15, 3, 30. Jadi jawabannya diagonalnya adalah 30 meter. Berarti jawabannya C. Nah, jadi konsepnya apa? Konsepnya adalah diagonalnya sama panjang. Kalau dia sama panjang, berarti kita buat persamaan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Yaitu, nomor 3. Nah, kita ke nomor 3. Perhatikan persegi KLMN. Nilai A dan B adalah, nah apa yang diketahui ini? Ini kan persegi. Yaitu ini kan sudut ya. Ini sudut N, ini sudut L. Nah, kalau sudut gimana? Sudutnya harus 90 derajat ya. Nah, jadi sudutnya 90 derajat, jadi sudut N adalah 90 derajat, sudut L juga 90 derajat. Artinya kalau kita mencari A dikurangi B, kan pertanyaan A kurang B. Kita cari berapa A dan B masing-masing, berarti kita cari 2 kali. Nah, kita cari yang N. 3B tambah 12 derajat sama dengan 90. Berarti 3B-nya sama dengan 90 kurang 12. 3B sama dengan 78. Nah, berarti B-nya 78 bagi 3. 78 per 3. Bagaimana cara membagi lebih cepat? Nah, 78-nya jangan 78-nya dibagi, tapi 7-nya. 7 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6 berarti sisa 1 ya.
Nah, sisa 1 berarti 18. 18 bagi 3, 6. Jadi B-nya 26. Nah, oke, kemudian kita cari si A. Oke, nah 7A kurang 1 kan sama dengan 90. 7A, satunya ke kanan, 91. Berarti A-nya 91 per 7. Sama dengan yang tadi, yaitu 9 bagi 7, 1. 9 kurang 7, sisa 2. Sisa 2. Oke, jadi 1, sisa 2. 21 berarti berapa? 3. Jadi 13. Nah, jadi kalau ditanya A kurang B, A-nya kan 13. A-nya 13, B-nya 26. Berarti 13 dikurangi 26. 13 kurang 26 sama dengan berapa? Min 13. Nah, jadi jawabannya min 13. Jadi, kita ulang lagi ya. Berarti A-nya sama dengan 91 per 7. Berarti 1, 21 berarti 3. Jadi 13. A-nya 13. Nah, jadi A kurang B-nya 13 kurangi 26 sama dengan min 13. Nah, jadi jawabannya min 13 berarti A. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau ada sudutnya ada, berarti sudutnya berapa? 90. Kenapa siku? Siku. Jadi cari masing-masing, lalu berapa A-nya, berapa B-nya, ya tinggal dikurangi. Nah, soal selanjutnya, nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Keliling. Nah, keliling. Kalau keliling gimana? Kita berjalan seperti mengelilingi sebuah lapangan. Nah, jadi berapa? Jadi kalau kita misalnya kayak ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, lalu sampai ke A lagi. Ya udah berarti kita tambahin semuanya ya. Nah, tapi apakah kita tambahkan semuanya satu persatu? Ada trik mudahnya nih. Nah, trik mudahnya gimana? Nah, sebenarnya kalau kita berjalan dari A ke D aja, ini totalnya berapa gitu? Dari A ke D. Nah, oke, caranya gimana? Dari J ke G, ini kan 6 tambah 4, 10. Lalu ini 5. Berarti totalnya tambahkan. Berarti 5 tambah 10, 15. Jadi dari A ke D, 15. Nah, sekarang dari A ke E, yaitu 4 tambah 9 kan? Nah, jadi berapa? 13. Maka ini sama perjalanannya juga ke atas. Ke atas juga 15, ke kiri juga 15. Jadi kelilingnya tidak usah dicari satu persatu. Tapi 15 tambah 13, lalu ke atas 15 lagi, lalu ke kiri 13 lagi. Artinya 2 kali 15 tambah 13. 2 kali 28. Nah, 2 kali 28, 56. Jadi jawabannya adalah 56. Jadi kuncinya C berarti kan. Nah, gitu caranya. Atau tambahin satu persatu juga boleh ya. Jadi boleh tambahin satu persatu, berjalan dari A, B, lalu B, C, C, D, tapi panjang. Nah, tapi kita punya trik yang lain gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya bangun seperti ini, maka kita luruskan sebenarnya. Nah, kok bisa begitu? Nah, karena dia 4, misalnya BC. Nah, CD-nya luruskan dulu gini. Nah, lalu BC-nya gini. Nah, kan jadi sama. Nah, kemudian IH-nya yang ini. GF-nya yang ini gitu kan. Nah, jadi lalu yang ke bawah ini. Jadi terbentuk persegi juga, persegi panjang atau persegi. Oke, nomor 8. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nomor 11. Perhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut. Jika luas persegi panjang 5/2 kali luas persegi, jadi ada persegi panjang, lalu ada persegi.
Nah, lalu diketahui luas. Nah, kita belajar luas nih berarti kan. Nah, kalau kita ingin mencari luas, gimana cara mencari luas? Luas persegi panjang, panjang kali lebar ya, berarti X kali 6. Sedangkan kalau luasnya persegi, 6 kali 6. Nah, 6 kali 6. Nah, kemudian luas persegi panjangnya, kalau ini misalnya kata luas 1, ini luas 2, luas 1 adalah 5/2 kali luas 2. Berarti kita masukkan ke buat persamaan. Jadi kita buat persamaan. Luas 1 sama dengan 5/2 kali luas 2. Luas 1-nya persegi panjangnya, luas 2-nya persegi. Berarti kita ambil rumusnya. Panjang kali lebar, X kali 6 sama dengan 5/2. 6 kali 6, 36. Tapi kita nggak usah kali, kenapa? Karena bisa dicoret. Nah, yuk kita coret kiri kanan yang bisa dicoret. Teknik menghitung ya. Bagi 6, bagi 6. Lalu X 6 bagi 2 berapa? 3 kan? Nah, berarti X-nya sama dengan 5 kali 3, 15. Nah, kalau ditanya keliling persegi panjang, keliling. Nah, yang penting kita udah tahu berapa X-nya. Nah, ingat keliling. Keliling apa? 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali panjangnya kan X tadi. X-nya berapa? 15 ya. Berarti 15 tambah 6. 2 kali 15 tambah 6, 21. 21 berarti 42. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi kalau ada suatu kalimat matematika, maka kita buat persamaannya. Kita jadikan ungkapan matematikanya gimana gitu. Jadi luas persegi panjang adalah 5/2 kali. Nah, kalau kali ya berarti dikaliin gitu kan. Jadi 5/2 kali. Nah, gitu. Lalu nanti cari X-nya dan seterusnya. Begitu caranya adik-adik ya. Baik, kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 13. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 12 dan lebar 10, persegi panjang ya. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas jalan yang di keramik. Nah, jadi kalau kita imajinasikan, jadi boleh kalau matematika kita pakai imajinasi. Jadi di sini ada kolam yang berukuran 12 meter kali 10 meter. Lalu dikelilingnya dibangun jalan sekeliling kolam. Jadi kita buat jalan di sekeliling kolamnya. Sini ada jalan, di sini ada jalan, ada jalan. Nah, lebarnya 1 meter. Artinya dari sini ke sini 1 meter. Nambahnya 1, lalu inginnya 1 ya. Semuanya sama. Jadi nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Artinya panjang sekarang berapa? Nah, jadi akhirnya kalau panjang mula-mula 12 meter, lebar mula-mula 10 meter, akhirnya sekarang panjang 2-nya sudah berubah, yaitu 1 tambah 1, 2. 2 tambah 12, jadi 14. Jadi masing-masing tambah 2 ya, karena kiri kanan. Jadi kiri kanan, jadi tambahkan 2 masing-masing. Kemudian L2-nya juga tambahkan 2, berarti jadi berapa? Jadi L1-nya kita lagi. L1-nya sama dengan 10 meter, sehingga P2-nya jadi berapa? 14 meter. L2-nya 12 meter ya. Nah, jadi tambahkan masing-masing. Nah, berapakah luasnya ya? Luasnya si jalan tadi. Nah, maka caranya gimana? Apakah kita hitung satu persatu? Kalau kita ingin mencari luas, berapa luas yang ini? Luas jalannya ini. Nah, sepertinya ini kan ada persegi panjang besar. Lalu ada persegi panjang kecil. Nah, coba kita cari luas yang besar berapa, luas yang kecil berapa, persegi panjangnya ya. Nah, yang besarnya berapa sekarang? 14 kali 12. 14 kali 12.
Sedangkan yang kecilnya 12 kali 10. 14 kali 12, 168 meter persegi. 12 kali 10, 120 meter persegi. Nah, kalau jalannya saja, luas jalannya, kita kurangi aja. Kenapa dikurangi aja? Karena dia yang tersisa. Jadi 168 dikurangi 120 sama dengan 48. Nah, jadi jawabannya yang A. Nah, gitu dia. Oke, jadi kita cari satu-satu boleh juga, tapi kita pakai logika. Kenapa? Karena kita sudah tahu mencari luas. Oke, kita lanjut ke soal yang menarik lainnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Nomor 15 ya. A adalah titik pusat persegi PQRS. Jadi ada PQRS. Nah, berapa jumlah daerah yang diarsir nih, luas daerah ini? Nah, oke, ini sisinya 6. 6 kali 6 berarti ini kan sama ya, berarti persegi. 8, ini juga 8 berarti persegi. Nah, kalau ingin mencari berapa yang diarsir, memang ini agak hot ya, jadi soal agak hot, susah. Nah, tapi kita bisa pakai logika. Logikanya gimana? Logikanya gini. Kalau ini kita potong ke sini, maka yang ini kita pindahkan ke sana. Jadi segitiga, misalnya di sini ada titik E lah ya. Jadi segitiga AER. Nah, kita pindahkan ke segitiga yang ini. Artinya untuk mencari segitiganya berarti seperempat jadinya kan, seperempat dari luas segitiga persegi. Nah, jadi luas yang diarsir seperempat dari persegi dari PQRS. Gitu. Kenapa seperempat? Karena dia segitiganya dipindahkan ke atas. Kalau gitu seperempat dari PQRS berarti 6 kali 6 kan. Nah, oke, bagi 6. Bagi 2 dulu, ini bagi 2 3 per 2 berarti ini cari lagi 3, ini habis 3 kali 3 9, jadi jawabannya 9 cm persegi, jawabannya C. Nah, begitu dia. Kalau kita hitung satu persatu memang agak sulit, tapi kita pakai logika. Oke, demikian pembahasan persegi dan persegi panjang. Nanti akan kita lanjutkan ke segitiga dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe karena akan ada video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.